Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Jelita, Prodi Ekonomi semester 1. Ingin mewawancarai salah satu pengurus Uhwa Santri Desa Jangkok. Saya di sini ingin bertanya-tanya tentang NU nih. Apa sih tanggapan Mbak tentang NU? Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abi Maryam. Nah, menurut saya, pendapat saya tentang NU itu apa sih? Nah, sebelumnya kita telah ketahui bersama bahwasanya NU ini merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, salah satunya itu masyarakat Desa Jongkok, itu juga ajarannya NU semua. Rata-rata masyarakatnya mayoritas itu NU. Jadi tidak asing lah, NU itu bagi masyarakat Desa Jengkok itu NU sudah tidak asing lagi. Nah, NU ini bergerak pada 4 bidang. Bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang sosial, bidang ekonomi. Nah, kalau di Desa Jengkok sendiri lebih condong ke 2 bidang. Bidang pendidikan sama bidang keagamaan. Bidang pendidikan di desa sini terdapat lembaga yakni SD Nahdlatul Ulama, SDNU sudah terlembaga. Ya, masih baru. Nah, keagamaannya banyak. Nah, menurut saya ini NU itu merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya. Nah, tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya itu apa sih? Yakni ahli sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu apa sih? Ahlu sunnah, ahlu kan golongan. Sunnah ini tuh merujuk ke Nabi Muhammad. Jamaah ini adalah orang yang mengikuti Nabi, atau yang kita kenal atau yang kita sering disebut itu dengan sahabat Nabi. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ini adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Jadi itu sih menurut saya tentang NU. Lanjut pertanyaan kedua ya Mbak. Ya, silakan. Apa saja amalia yang berkembang di Desa Jangkok? Untuk amaliyah NU sendiri yang berkembang di Desa Jengkok itu ada banyak, Mbak. Jadi ada yang namanya tahlil dan yasin. Itu biasanya kalau tahlil ada jamiahnya sendiri, biasanya malam Senin para bapak-bapak ada jamiah tahlil, atau ada kegiatan syukuran atau apa, biasanya mengadakan tahlilan. Kemudian yasin ini setiap hari Jumat, biasanya beberapa musola setiap malam Jumat itu mengadakan maulid atau yasin. Jadi ada yang mengadakan yasin, ada yang mengadakan tahlil. Kemudian ziarah kubur. Setiap Kamis di Desa Jengkok ini masyarakatnya itu pada menziarahi kerabat-kerabatnya yang sudah meninggal, keluarga-keluarganya yang telah meninggal dunia. Bahkan di Desa Jengkok ini setiap 1 tahun itu mengadakan ziarah Wali Songo. Jadi bukan hanya ziarah kubur ke kerabatnya, ziarah ke Wali Songo juga setiap 1 tahun sekali diadakan. Kemudian ada lagi doa kunut. Jadi mayoritas penduduk Islam di Desa Jengkok ini sholat subuhannya sebelum sujud itu menggunakan kunut. Kemudian ada juga talqin, ada juga azannya itu 2 kali ketika sholat Jumat. Jadi banyak amaliyahnya, itu semuanya insya Allah di Desa Jengkok ini amaliyahnya NU semua, Mbak. Banyak sekali. Itu yang bukan salah satu, itu kebanyakannya dilakukan Desa Jengkok itu. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apa saja saran Mbak untuk NU? Kalau saran saya untuk NU, khususnya bagi angkatan saya, angkatan milenial angkatan Gen Z, generasi Z sendiri, saran saya ini NU ini harus lebih aktif lagi di media sosial. Ya, memang telah kita ketahui bersama NU ini sudah aktif di Google, juga sudah ada NU online, di Instagram udah ada, di YouTube juga sudah ada channelnya, saya ketahui. Tapi kalau di TikTok, entah sayanya memang belum tahu, sudah ada tapi saya belum tahu, apa memang ternyata memang belum ada di TikToknya.
Karena kan sekarang kan zamannya orang main TikTok ya. Saya sendiri tidak memungkiri ya suka scroll TikTok gitu loh. Nah, jadi kalau lebih aktif lagi di media TikTok, bisa di trending, dikemas dengan saking bagusnya, otomatis para pemuda, para Gen Z, gen yang lain pasti akan tertarik. Oh, begini amalnya NU. Oh, ternyata saya ini termasuk organisasi NU secara tidak langsung karena amaliyahnya sama kayak gitu loh. Jadi mewariskan tradisi NU-nya melalui media sosial yang sedang berkembangnya apa? Kalau sedang berkembangnya TikTok ya di TikTok, lebih aktif lagi di TikTok. Kalau di YouTube ya kan YouTube sudah ada, itu aja sih bagi generasi Z mah seperti itu. Jadi supaya lebih tidak punah lah, lebih apa bahasanya? Lebih terwarisi. Jadi tidak, walaupun misalnya tokoh masyarakat di desanya sudah pada almarhum, sudah pada tidak ada, jadi tetap masih terkenal gitu di lingkungan pemudanya juga masih dikenal. Itu sih saran saya untuk NU. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Ya, sama-sama. Dan sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.